Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran yang ada di topik 5 dari mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru pada bagian demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Wiji Lestari. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Negeri Malang. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Bagaimana sih proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada makna Bhinneka Tunggal Ika yang bisa diwujudkan melalui keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian dari keragaman tersebut kita bisa memunculkan sikap toleransi. Keragaman itu hadir salah satunya dari bentuk agama. Nah, seperti yang kita tahu, agama di Indonesia itu ada 6. Ada Islam, Konghucu, Hindu, Buddha, Islam, dan Katolik. Nah, kemudian di pertemuan kali ini, bagaimana sih proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Agama Hindu-Buddha itu pada awalnya berkembang di India, kemudian menyebar ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Kemudian dari hubungan perdagangan inilah terjadi akulturasi. Apa sih akulturasi itu? Jadi akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi. Jadi kalau di topik ini ada kebudayaan dari India dan kebudayaan dari Indonesia itu menyatu menjadi satu. Itulah yang disebut dengan akulturasi. Kemudian ada 4 teori yang perlu kita ketahui mengenai proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi 4 teori tersebut ada teori Brahmana, Vaishya, Ksatria, dan teori arus balik. Nah, kita bahas yang pertama, teori Brahmana. Apa sih makna dari teori Brahmana ini? Jadi teori Brahmana itu agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh agamawan. Agamawan itu orang yang ahli dalam agama Hindu-Buddha. Nah, jadi kaum agamawan itu datang ke Indonesia karena diundang oleh raja-raja. Karena raja-raja di Nusantara juga banyak yang tertarik dengan agama Hindu-Buddha. Kemudian teori Brahmana ini, kaum agamawan menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian yang kedua ada teori Vaishya. Kalau teori Vaishya ini dari kaum pedagang. Jadi kaum pedagang di India datang ke Indonesia untuk berdagang pada awalnya. Tapi selain itu mereka juga melakukan kegiatan lain, yaitu menyebarkan agama Hindu-Buddha. Nah, kemudian yang ketiga ada teori Ksatria. Kalau teori Ksatria ini adalah raja-raja. Jadi raja-raja dari India yang kalah dalam peperangan itu melarikan diri ke Indonesia. Selain untuk mencari keselamatan, mereka juga menyebarkan agama Hindu-Buddha. Kemudian yang terakhir ada teori arus balik. Nah, kalau dari ketiga teori tadi itu adalah orang-orang India yang datang ke Indonesia. Nah, kalau dari teori arus balik itu kebalikannya. Jadi orang Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia yang tertarik untuk belajar agama Hindu-Buddha, mereka pergi ke India untuk belajar. Nah, setelah mereka menguasai agama Hindu-Buddha, mereka kembali ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Nah, itu tadi keempat teori mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian ada juga mengenai kenapa sih kok Islam lebih dikenal daripada Hindu-Buddha. Padahal Hindu-Buddha yang pertama kali masuk ke Indonesia. Agama Islam lebih dikenal di Indonesia karena tidak ada sistem kasta. Ini lain halnya dengan Hindu-Buddha. Menurut ajaran Hindu-Buddha itu ada sistem kasta. Jadi ada 4 kasta dalam agama Hindu-Buddha. Ada kasta Brahmana, itu agamawan, Ksatria itu bangsawan,
Waisya itu pedagang, dan kasta terakhir itu kasta Sudra atau rakyat jelata. Nah, di sini ada penjelasan masing-masing kasta. Jadi kasta tertinggi, kasta pertama itu kasta Brahmana. Itu terdiri dari pendeta, pemuka agama, dan guru. Jadi kasta Brahmana itu orang yang paling memahami agama Hindu-Buddha. Biasanya orang-orang tersebut pemuka agama yang mengelola kuil. Kemudian kasta yang kedua itu kasta ksatria. Jadi kalau kasta ksatria itu adalah golongan bangsawan. Kasta ksatria ini menyelenggarakan pemerintahan. Dan kasta yang ketiga ada kasta waisya. Kasta waisya ini anggotanya ada pedagang, pengrajin, dan buruh kelas menengah. Kemudian kasta yang terakhir, kasta yang keempat, itu ada kasta yang terendah dalam Hindu-Buddha, itu anggotanya para petani, pembantu, kuli, dan buruh kecil. Nah, itu tadi kasta-kasta dalam Hindu-Buddha.